Shalom, selamat siang untuk kita semua. Ya, ini pertama kali kita berjumpa dalam video podcast pada saat ini. Ya, perkenalkan saya atas nama Erik Bondang selaku host pada saat ini. Dan adapun narasumber kita pada saat ini, langsung saja kita persilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Agnes Pia Dolorosa. Saya Desiana. Ya. Saya Linda Yani. Saya Retilayana. Dan saya Weldy. Ya, adapun topik podcast kita pada saat ini yaitu membahas tentang cara Yesus menggunakan logika dalam mengajar dan berargumentasi. Nah, tentu ini merupakan topik yang sangat menarik untuk kita bahas bersama. Nah, berbicara tentang Yesus yang mengajar menggunakan logika, tentu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ialah apa sebenarnya itu logika. Ya, jadi logika itu berasal dari bahasa Latin yaitu logos yang berarti perkataan. Jadi istilah logos secara etimologis diturunkan dari kata sifat logika yang berarti pikiran atau kata. Jadi logika adalah sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir. Oh iya. Kemudian bagaimana cara Yesus menggunakan logika dalam mengajar? Ada sebuah frasa yaitu Yesus sang ahli logika, dan secara tata bahasa frasa tersebut tidaklah salah. Lalu bagaimana kita sebagai murid Yesus melihat dia sebagai sang guru kita, dan sebagai muridnya perlu melihat cara Yesus menggunakan logika seperti terdapat dalam kitab-kitab Injil Perjanjian Baru. Ada metode yang digunakan Yesus dalam mengajar menggunakan logika, yaitu metode ceramah. Yesus menggunakan metode ceramah bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid-muridnya dan atau menafsirkan. Ya, ciri yang lain metode ceramah nampak sekali dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Yang kedua yaitu metode bimbingan. Yesus mengajar murid-muridnya dengan ceramah disertai dengan bimbingan, bukan hanya menggunakan ceramah tetapi ia juga menggunakan bimbingan di dalam mengajar. Yesus berceramah kepada murid-muridnya, kemudian membimbing mereka. Contohnya mengajar dengan metode bimbingan dalam Matius 10, di mana dalam ayat tersebut Yesus memberikan petunjuk-petunjuk kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil dengan contoh mengusir setan, melenyapkan sakit penyakit, serta memberitakan kerajaan surga. Selain itu Tuhan memberitakan petunjuk juga membimbing mereka untuk melakukan pemberitaan Injil. Kemudian metode yang digunakan Yesus dalam mengajar menggunakan logika ialah menghafal. Dalam Alkitab memang tidak ada perintah khusus dari Yesus kepada murid-muridnya untuk menghafal pelajaran atau ayat-ayat tertentu dari kitab suci. Metode untuk menghafal sangat penting bagi murid-murid Yesus secara pribadi. Metode menghafal tersebut tidak lepas dari cara anak-anak bangsa Yahudi belajar dengan menghafal apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kebiasaan orang Yahudi ini disebut dengan tradisi lisan atau tradisi oral. Kemudian metode selanjutnya ialah metode perumpamaan. Menggunakan metode perumpamaan merupakan cara yang sederhana yang dilakukan oleh Yesus tentang kerajaan sorga. Penggunaan logika ini
melalui perumpamaan Yesus dalam kitab Injil, yaitu dalam penggunaan pengajarannya tentang persinaan dan hawa nafsu dalam Matius pasal 5 ayat 29 sampai 30. Di situ di mana Yesus berkata, "Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." Untuk mengerti maksud dari Yesus di sini, kita perlu melihat konteksnya, di mana pada saat itu Yesus mengajak mereka agar lebih konsisten dengan prinsip mereka bahwa kebenaran dan keadilan, yaitu ketika kita tidak melakukan kesalahan. Di sini Yesus tahu bahwa jika seorang memutuskan bagian tubuhnya itu tidak akan membantunya untuk berbuat benar. Ia tetap masih memiliki hati yang membenci dan ingin berbuat salah. Hal inilah yang menjadi dasar ajaran Yesus tersebut. Ya, jadi metode selanjutnya yaitu percakapan, di mana Yesus dalam pengajarannya juga menggunakan metode percakapan. Jadi metode percakapan ini tidak hanya dilakukan oleh Yesus kepada pengikutnya, tetapi juga kepada orang-orang Farisi yang tidak percaya kepada Yesus, bahkan juga kepada orang-orang berdosa. Nah, sebagai contoh, Yesus mengadakan percakapan dengan perempuan Samaria dengan Nikodemus. Ya, jadi metode percakapan yang dipakai oleh Yesus merupakan suatu cara yang digunakan oleh Yesus untuk memberikan jawaban dan pertanyaan dalam pengajarannya. Ya, metode selanjutnya yaitu teladan, di mana pengajar Yesus dengan metode teladan nampak pada Yesus mengajar tentang berdoa. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang murid dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Nah, jadi teladan Yesus di dalam mengajar murid-muridnya sangat nyata ketika Yesus ada di Taman Getsemani untuk bergumul dalam doa. Kemudian berbicara tentang Yesus menggunakan ilmu logika dalam berargumentasi, kira-kira bagaimana cara Yesus menggunakan ilmu logika dalam berargumentasi? Jadi pertama-tama kita harus mengetahui pengertian argumentasi. Argumentasi adalah cara penyampaian topik untuk membuktikan kebenaran dari yang dibicarakan. Untuk membuktikan kebenaran tersebut, argumentasi tidak hanya cukup diutarakan dengan opini atau hal yang bersifat objektif. Dibutuhkan data dan fakta yang bersifat objektif untuk mendukung kebenaran dari klaim atau opini yang sedang kita bangun. Oleh karena itu, argumen merupakan opini yang ingin dibuktikan kebenarannya dengan dukungan fakta dan data yang benar. Yesus menggunakan banyak bentuk penalaran dalam berargumentasi secara konsisten. Namun dalam pembahasan materi pada saat ini, kami hanya memaparkan dua bentuk penalaran yang Yesus gunakan. Yang pertama, argumen a fortiori. Kitab-kitab Injil memberikan data yang sangat banyak mengenai penggunaan argumentasi a fortiori oleh Yesus. Argumentari ini secara singkat berarti bahwa jika A benar dan bukti untuk B lebih kuat dari bukti A untuk A, maka B harus diterima sebagai benar. Yesus menggunakan argumentasi ini dalam pengajarannya tentang hal kekhawatiran, di mana ia menyatakan bahwa jika burung-burung di langit dipelihara Allah,
Jika bunga bakung dan rumput-rumput didandani Allah, betapa lebih berharga Yesus menggunakan saat berargumentasi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat soal menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dalam hal ini, Yesus menyatakan dalam setiap kesempatan yang berbeda bahwa jika menangkap dan menyelamatkan domba yang terjatuh ke dalam lubang, membawa lembu dan keledai untuk diminum, serta melakukan sunat dapat dilakukan pada hari Sabat. Begitu pula saat berbicara tentang pengabulan doa dan dalam perumpamaan tentang seorang hakim yang membela perkara seorang janda sebagai analogi pembanding tentang apa yang akan Allah lakukan lebih lagi untuk membenarkan dan menolong umatnya. Yesus menggunakan argumentasi ini. Contoh-contoh lain sangat berlimpah di dalam kitab Injil. Kemudian yang kedua yaitu reduktio et absurdum. Jadi cara ini adalah cara yang dilakukan Yesus ketika argumentasi dengan orang-orang Farisi tentang kuasa apa yang Yesus gunakan saat menyembuhkan seorang yang sedang kerasukan setan. Jadi pertama-tama Yesus menggunakan proposisi yang orang Farisi pakai, yang menuduhnya menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Jadi ia lantas menyatakan bahwa jika kuasa setan yang ia gunakan, maka itu berarti setan mengusir dan menghancurkan kerajaannya sendiri. Ya, kedua, Yesus juga berpendapat bahwa para pengikut Farisi lainnya juga karena 32 reduction et absurdum atau reduksi yang absurd adalah sebuah argumen yang menyatakan bahwa jika sesuatu seharusnya benar, tetapi justru mengarah pada adanya kontradiksi atau absurditas, maka sesuatu itu tidak dapat dikatakan benar. Jadi presuposisi dan metode Yesus dalam menyampaikan pendapat mengusir setan, dan mereka dipercaya menggunakan kuasa Allah untuk sanggup melakukan tindakan tersebut. Lalu Yesus menyimpulkan dengan apik bahwa mereka seharusnya percaya akan kuasa yang ia gunakan juga berasal dari Allah. Ketiga, Yesus memberikan keteladanan tidak hanya dari perkataan, tetapi juga dari tindakan secara konsisten. Yesus tidak hanya menunjukkan bahwa ia konsisten dalam hal pengajaran, tetapi secara praksis diterapkan melalui moralitasnya. Yesus mengajarkan kasih dan mengasihi, tetapi ia sendiri memilih untuk tidak menolong seorang. Bahkan jika itu pada hari Sabat, maka tentu ia konsisten secara logis. Kenyataannya Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan, tetapi juga bertindak dengan kasih. Ya, dari pembahasan kita hari ini yang telah diberikan secara sumber, kita dapat menyimpulkan beberapa hal di antaranya tentang cara Yesus menggunakan etika dalam mengajar. Dapat disimpulkan bahwa Yesus menggunakan metode dalam mengajar seperti yang telah disampaikan narasumber tadi. Ada 6, yaitu ceramah, bimbingan, menghafal, perumpamaan, dan percakapan. Ya, percakapan. Kemudian yang berikutnya ialah metode yang digunakan Yesus dalam menggunakan logika untuk berargumentasi. Dapat disimpulkan bahwa ada 2 cara yang sering digunakan Yesus, di antaranya yang pertama, argumen for teori. Di situ kitab Injil memberikan data yang sangat banyak mengenai penggunaan argumentasi for teori. Argumentasi ini secara singkat berarti bahwa jika A benar dan bukti untuk B lebih kuat untuk bukti B, maka B harus diterima sebagai benar. Presuposisi dan metode Yesus dalam
menyampaikan pendapat mengusir setan, dan mereka dipercaya menggunakan kuasa Allah untuk sanggup melakukan tindakan tersebut. Ya, demikianlah podcast kita pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyampaikan materi kepada kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Erik Bondang selaku host pamit dari hadapan kita pada saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.